Siapa yang tak ingin sukses? Siapa yang tak ingin tenar dan berlimpah rupiah? Namun, bila ketenaran, kesuksesan, dan kekayaan itu harus dibayar dengan ketidaknyamanan, dengan hati yang selalu was-was, bahkan selalu ketakutan, pasti jadi pada berpikir 1000 kali. Pengalaman seperti inilah yang kini sedang dialami Ruben Onsu. Yang lebih membuat merinding, ujian untuk Ruben berupa serangan-serangan mistis yang bertubi-tubi. Kejadian terakhir cukup mengerikan. Ruben tiba-tiba berdarah, hingga putri sematawayangnya, Thalia, selalu mengigau dan kemudian terbangun di malam hari dengan ketakutan sampai menjelang pagi. Yang aku shock sih, paling shock karena Bensu tiba-tiba dia berdarah. Aku positif thinking, dia lagi mandi, dia berdarah. Aku bilang mungkin luka kali, yang itu kan netes-netes. Kenapa ya? Aku kaget dong, netes-netes semua banyak banget. Aku cari-cari, sumpah itu nggak ada luka sama sekali. Aku nggak cari-cari. Yang ini gimana sih? Tes sinetron banget sih. Ini beneran nggak sih? Coba kamu ini lagi. Kamu bercanda nggak sih sama aku? Aku apa kayak gitu? Semakin menjadi semakin terang-terangan, semakin nyata. Banyak kalau itu mah. Kalau yang hal-hal yang kadang-kadang di luar logika yang tiba-tiba kejadian depan mata gue aja, gue tiba-tiba aduh udah biasa. Kasihan Alia ya, Alia tiba-tiba bisa jam 2, jam 3 nanti dia bangun dari kasur, dia nangis, nggak mau tidur di sini. Kenapa sih Alia gitu? Ntar dia minta aku gendong pindah, nanti udah jam 5-an dia baru minta pindah kasur lagi. Ya kemarin ini kan saya yang selalu tidur di sebelah Thalia, jadi saya tahu banget perkembangannya. Nggak ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh sih, memang baru akhir-akhir ini. Dan akhirnya kemarin mertua saya pergi keluar kota, saya nitip sama mertua saya gitu, dan mertua saya kembali lagi gitu. Jadi kalau saya melihatnya ya memang keluarga incarannya. Tak kurang doa, konsultasi dengan sahabat yang tahu akan hal-hal di luar nalar, bahkan berkonsultasi pula dengan pendeta kepercayaannya. Namun sejauh ini gangguan itu belum juga reda. Dan tidak hanya terjadi sekali, teror ini berulang, bahkan yang terakhir 3 ular kobra sekaligus. Anehnya lagi, selalu Thalia yang melihat kali pertama ular-ular itu. Untungnya Wenda langsung pas bun ular gitu ya, langsung narik untungnya. Coba kalau anak saya main mau megang aja, ya kan. Dan ini kan yang kedua. Yang pertama ularnya ketangkap sama Thalia ngelihat ada ularnya itu lagi naik ke tangga menuju kamar saya gitu. Jadi padahal dari tangga itu dia bisa aja lurus ke sana, tapi ularnya bisa belok ke kamar loh. Ularnya bisa belok ke kamar saya gitu. Emang terlalu aneh karena kan ular kobra ada 2 kali di rumah gitu, dan bener-bener kobranya gede gitu, dan itu ada di dalam rumah di tangga. Iya, dan ada di tangga rumah juga. Jadi pada saatnya untung tadinya aku mau naik sama Alia, terus asisten aku bilang udah aku aja yang naik Ci. Pas dia naik, Allahu Akbar, dia sampai kaget kayak gitu. Aku bilang kenapa? Itu kobra udah begini di tangga. Cuman aku nggak berani lihat kan, aku langsung bawa Thalia kabur. Ada yang menyebut kejadian yang menimpa Ruben merupakan buntut persaingan bisnis. Tapi ada pula kabar yang menyebutkan persoalan justru berawal dari rumah Ruben yang memang angker. Kejadian paling akhir yang kembali membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika Ruben harus menanggung banyak kerugian ketika serentak di beberapa outlet miliknya ayamnya busuk secara tiba-tiba. Dan jumlahnya ratusan. Kemudian teror pada outletnya yang berada di Jalan Alternatif Cibubur yang tiba-tiba dilempari 1 kantong plastik kotoran kucing oleh orang tak dikenal. 2 kejadian ini membuat orang-orang lebih condong persaingan bisnislah sumber teror demi teror pada Ruben. Kasihan loh, yang pekerja di belakang saya itu banyak. Mereka itu bertumpu sama pundak saya untuk bekerja. Dan karyawan saya sekarang ini sudah 3.500 orang. Kalau mereka tujuannya adalah ingin menghancurkan usaha saya, kamu berarti menghancurkan banyak orang. Belum juga terjawab persoalan teror demi teror mistis yang menerpa, Ruben harus berurusan lagi dengan pengadilan. Namun kali ini ialah yang menggugat seseorang yang bernama Jesse Handalin. Karena yang bersangkutan menggunakan nama belakang Bensu yang identik dengan namanya untuk usaha kedai bengkel susu. Gugatan Ruben sudah dilayangkan pada 28 September silam dan Kamis kemarin sidang gugatan ini mulai digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi ini bukan suatu bentuk arogansi
bukan suatu bentuk persaingan bisnis, tapi ini adalah bentuk bagaimana kita menghargai nama kita yang memang adalah nama orang terkenal, ya. Dan undang-undang memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek itu di dalam pasal 21 ayat 2 huruf A-nya sudah mengatur dengan tegas permohonan atas merek ditolak jika merek tersebut yang dimohonkan merupakan atau menyerupai nama atau singkatan orang terkenal.